Oke Pak, podcast Oke, siap. 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Wisu, kembali kami hadir. Saya Dr. Abdul Rasyid akan bincang-bincang mengenai gagasan pendirian Laboratorium Sosial Universitas Islam Sumatera Utara bekerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Langkat. Baik, pemirsa, bahwa universitas ternyata tidak bisa menjadi elit eksklusif, tetapi harus bisa berkolaborasi dengan masyarakat, hadir memecahkan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat, dan bisa memberi gagasan-gagasan dan bisa memberi kesejahteraan hidup bagi masyarakat. Kali ini kita mengundang Ketua Lembaga Penelitian Universitas Islam Sumatera Utara, Ibu Profesor Dr. Nur Hayati MP, yang kami banggakan. Selamat datang Bu Prof Terima kasih. ke ruang Humas lantai 1 Biro Rektor Universitas Islam Sumatera Utara. Kita akan bincang-bincang mengenai adanya gagasan lembaga penelitian untuk mendirikan laboratorium sosial. Kira-kira bisa Ibu bicarakan mengenai gagasan ini? Terima kasih atas undangannya kepada kami dari lembaga penelitian. Saya mewakili lembaga penelitian sebagai ketua. Di sini menyampaikan beberapa hal ya yang terkait dengan kenapa ya muncul gagasan untuk laboratorium sosial UISU ya di Langkat. Jadi ini sebenarnya berangkat dari peran atau tupoksi ya dari lembaga penelitian, yaitu untuk mengkaji ya apa hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan masyarakat yang harus kita carikan solusinya. Jadi program-program di lembaga penelitian itu mulai dari yang tercantum di dalam Renstra UISU, kemudian diturunkan kepada Renstra lembaga penelitian ya. Nah, salah satunya adalah kita bekerja sama dengan Pemda untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, jadi berangkat dari sana muncullah ide kita untuk membuat laboratorium sosial. Jadi intinya laboratorium sosial ini adalah layaknya sebuah laboratorium ya untuk mempelajari ya, mengkaji, kemudian menelusuri, dan tentu penelitian-penelitian ini dilakukan secara ilmiah. Nah, untuk dalam rangka untuk mencarikan solusi-solusi bagi permasalahan masyarakat. Nah, khususnya kita menentukan di sini adalah lokasinya kebetulan di Kabupaten Langkat kita fokuskan. Nah, jadi kita berharap di sini ada kerjasama kita antara Universitas Islam Sumatera Utara dengan Kabupaten Langkat, Pemda Kabupaten Langkat. Nah, kemudian juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga masyarakat. Nah, tujuannya tadi sesuai dengan substansi atau esensi dari lembaga penelitian, yaitu untuk mencari permasalahan-permasalahan, kita carikan solusi untuk pemecahan masalah tersebut. Jadi itulah esensi dari lembaga penelitian untuk membentuk laboratorium sosial. Kenapa WISU memilih Langkat untuk menjadikan laboratorium sosialnya? Nah, jadi secara historis ya, kita WISU ini kan didirikan oleh orang-orang yang banyak sekali kaitan batin atau secara psikologisnya atau secara moral itu banyak berhubungan dengan Langkat ya. Kemudian karakteristik Langkat itu sendiri itu sangat menarik. Karena apa? Karena dari segi sejarah ya, bahwa Langkat itu sangat jaya pada masanya ya. Jadi kekayaan dan kejayaannya itu sampai
ke luar negeri ya, ada Belanda misalnya, walaupun pada saat itu dikatakan bahwasanya Belanda itu menjajah kita, tapi pada prinsipnya Langkat itu memiliki kejayaan kerjasama sebenarnya dengan beberapa negara sehingga sangat kaya, terutama waktu itu ada minyaknya ya. Nah, jadi kejayaan Langkat ini selama ini belum begitu nampak. Nah, kita tertarik untuk mengeksplor, untuk mencari lagi keunggulan-keunggulan yang perlu untuk dikaji lebih lanjut dan dicarikan solusi atas permasalahannya. Nah, seperti itu. Oh, kira-kira sampai saat ini bagaimana respon pemerintahan Kabupaten Langkat terhadap gagasan pendirian laboratorium sosial ini, Bu Prof? Alhamdulillah ya Pak, kita sudah melakukan ya banyak sekali audiensi dan komunikasi ya, baik secara formal maupun informal, baik dengan Bapak Bupati ya melalui surat yang pernah kita sudah kirimkan mengenai keunggulan-keunggulan atau prioritas-prioritas penelitian yang akan kita kaji di sana. Kemudian ini sudah ditindaklanjuti juga dengan unsur pemerintahan yang lain, yaitu Bapak Sekda, kemudian Bapak Wakil Bupati dan dinas-dinas terkait. Jadi kita sudah berdiskusi melalui audiensi untuk merencanakan ya program-program UISU ini bisa terkait dengan program-program dinas terkait. Jadi alhamdulillah mulai dari atas sampai ke dinas ya, maksudnya dari Pak Bupati sampai ke dinas ini sudah ditanggapi menyangga dengan baik dan akan dilanjutkan dengan MOU. Ya, MOU sebenarnya sudah ada antara Pak Bupati dengan Pak Rektor dan akan segera kita tindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama dan tentu tindak lanjut dari perjanjian tersebut. Dari keberadaan laboratorium sosial ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan nanti di Kabupaten Langkat yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sana? Ya, jadi sebenarnya mungkin perlu saya sampaikan juga di sini bahwasanya kajian untuk lab sosial ini bukan sehari dua hari ya di lembaga penelitian melakukan. Ini sudah dilakukan sejak 6 bulan terakhir khusus untuk kajian laboratorium sosial. Dan sebenarnya juga untuk program kerja lembaga penelitian UISU yang terkait dengan sejarah Langkat itu sudah menghasilkan karya 1 buku. Nah, ini sudah dilakukan selama kira-kira hampir 2 tahun terakhir dan menghasilkan buku. Memang khusus untuk lab sosial ini baru 6 bulan terakhir ya kita lakukan kajian. Nah, tujuannya sesuai dengan esensi tadi, beberapa keunggulan dari Langkat yang terkait dengan sejarah, budaya, kemudian keunggulan dari komoditi unggulannya seperti makanan khas, kemudian ada lagi hal-hal yang terkait dengan keunggulan itu misalnya produk-produk lain ya, misalnya gerabah, keramik ya kan, ada juga songket dari Langkat. Nah, itu perlu kita kembangkan. Nah, jadi kegiatan kita selanjutnya adalah terus mengkaji ini potensi-potensi ini dan bagaimana kelanjutan pengembangannya, terutama ya terkait dengan pariwisata ya, itu sesuai dengan visi misi dari Kabupaten Langkat dan terkait juga nanti akhirnya dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Jadi esensinya adalah meningkatkan atau mengkaji komoditi unggulan, bagaimana kondisinya sekarang, bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana nanti ini terkait dengan pariwisata dan hal-hal lain ya. Sebenarnya tidak hanya pariwisata, tapi karena visi misi dari Kabupaten Langkat itu adalah pariwisata. Nah, ini kita fokus juga kepada pariwisata dan dari hasil penelitian kita yang 6 bulan itu, pariwisata Langkat itu sangat menarik dan bisa kita kelompok-kelompokkan dalam beberapa klaster. Ada klaster wisata sejarah dan budaya, klaster wisata religi, kemudian bisa wisata maritim ya, karena adanya pulau-pulau kecil yang tersebar di sana. Nah, ini sudah dikaji selama 6 bulan dan insya Allah nanti tanggal 14 Oktober itu kita akan mengadakan webinar yang terkait dengan hasil penelitian laboratorium sosial dengan mengundang Bapak Bupati Langkat dan Bapak Kepala Dinas Pariwisata Sumut untuk mengkaji ini bagaimana kelanjutan hasil penelitian kita dan implementasinya ke masyarakat Langkat dan Pemkab Langkat, seperti itu. Oh, cukup menarik nih Bu tentang pariwisata Kabupaten Langkat. Kira-kira prospeknya bagaimana kalau menurut Ibu? Prospeknya sangat luar biasa Pak. Kenapa? Karena banyak daerah-daerah Langkat ini
beberapa titik yang sudah kami kaji, tadi kami klasterkan dalam 3 kelompok. Ada klaster wisata maritim misalnya. Jadi Iya. di sana ada pulau-pulau kecil ya, yang bukan hanya sekedar pulau tapi memiliki sejarah ya. Jadi misalnya ada namanya Pulau Sijanda, Pulau Keramat. Nah, itu kalau kita explore ya menjadi Iya. suatu paket wisata ya dari pulau Dipromosikan ya. dipromosikan. Nah, dikembangkan tentu ada di sini unsur pemerintah dan swasta juga ya untuk memberikan investasinya. Ada Pulau Kampai misalnya yang sangat menarik ya. Kalau misalnya kita benahi, kita explore, nah untuk menjadi daerah wisata. Nah, ini merupakan potensi yang penting untuk dikaji oleh Universitas Islam Sumatera Utara bagaimana pengembangannya. Karena saat ini potensi ada tapi belum berkembang. Belum berkembang ya. Itu salah satu contoh. Kemudian ada lagi wisata sejarah ya, ada di sana daerah pertama minyak dieksplor ya atau apa ya istilahnya, pertambangan minyak pertama itu ada namanya Telaga Said. Nah, di sanalah pertama sekali minyak ditambang ya, pertambangan minyak ya. Nah, itu di sana ada seperti daerahnya itu kami sudah ke sana melihat. Memang kalau menuju ke daerah sana itu agak memerlukan inilah ya, kendaraan yang agak seperti ya agak rumit lah perjalanan ke sana karena daerahnya berbatu-batu. Tapi sebenarnya itu menjadi wisata yang menarik. Contohnya seperti wisata di Jogja itu kan ada Gunung Merapi ya. Nah, itu kan mereka ke daerah wisata itu dengan menggunakan jeep ya. Jadi potensi wisata di daerah Telaga Said ini bisa seperti yang di Jogja. Jadi menggunakan jeep dari satu titik ke titik lain untuk melihat bagaimana dulu pengeboran minyak pertama di Sumatera Utara bahkan di Indonesia ya. Nah, itu sangat menarik. Gitu contohnya, Pak. Baik, wisata jika dikembangkan nanti akan bisa menambah kesejahteraan hidup masyarakat sana. Tetapi kalau salah pengelolanya bisa juga berdampak buruk terhadap masyarakat. Makanya perlu kira-kira menurut Ibu dijadikan ini sebagai wisata halal. Ya, jadi konsep wisata halal ini juga sudah menjadi salah satu dari program prioritas kita. Ya, jadi dalam program kerja Lembaga Penelitian UISU yang terkait dengan lab sosial, itu Lembaga Penelitian UISU tidak bekerja sendiri. Jadi kita berdampingan dengan fakultas-fakultas, contohnya dengan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Agama Islam. Itu nanti dalam pengkajian dan implementasi dari wisata halal. Wisata halal ya. Jadi halal itu bukan berarti di satu di satu titik saja ya. Jadi halal itu kan ada beberapa unsur di sana yang harus dikaji. Itu sudah menjadi program kita juga salah satunya, Pak. Iya, oke. Baiklah, pemirsa. Demikian bincang-bincang dan informasi yang kita peroleh dari Ibu Prof. Dr. Nurhayati, Ketua LP Universitas Islam Sumatera Utara. Dan sampai di sinilah jumpa kita pada pagi hari menjelang siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mintakan sebelum penutup ini, saya minta Ibu Prof untuk memberikan closing statement mengenai bincang-bincang kita yang sudah panjang lebar tadi. Kami persilakan, Bu Prof. Terima kasih, Pak. Jadi untuk pengembangan lab sosial ya di Langkat ini itu merupakan bukan kerja hanya lembaga penelitian, tapi ini merupakan kerja bersama UISU ya. Jadi dalam program-program kerjanya nanti lembaga penelitian ini akan mengikutsertakan semua unsur yang ada di UISU. Jadi tadi sudah saya sebutkan juga, misalnya wisata halal nanti itu akan dikaitkan dengan program-program yang ada di Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi. Kemudian salah satu program prioritas kita adalah akan membangun sentra padi terpadu di Pulau Kampai. Kenapa? Karena Pulau Kampai itu 850 hektar sawah di sana, tetapi produksinya itu hanya 500 kilo per hektar, padahal potensinya bisa mencapai 5 ton per hektar. Jadi nanti 5 ton, jadi hanya 10% dari potensi. Nah, ini tentu kita nanti dalam program kita untuk membangun sentra padi terpadu itu perlu bekerja sama antara
lembaga penelitian dengan Fakultas Pertanian WISU. Nah, demikian juga nanti ada program unggulan mengenai sejarah, itu bekerja sama dengan Fakultas Keguruan dengan Ilmu Pendidikan FKIP ya. Jadi artinya dalam program-program lab sosial ini akan melibatkan semua unsur, semua fakultas untuk membangun lab sosial WISU. Nah, dengan harapan dengan adanya lab sosial WISU ini, kita sebagai perguruan tinggi tidak hanya melakukan kegiatan hanya pengajaran ya, tetapi kita juga ikut serta dalam penelitian yang berkaitan dengan pemecahan masalah di masyarakat ya. Kita mencarikan solusi bagaimana pengembangan daerah tersebut yang ujungnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi artinya lab sosial yang akan kita bangun ini adalah untuk menunjukkan peran WISU, jati diri WISU dalam Tridharma perguruan tinggi, dan akan menunjukkan bahwa WISU ini bisa berbuat untuk masyarakat. Nah, itu intinya, Pak. Demikian itu tadi bincang-bincang kita, dan setelah diberikan beberapa kesimpulan oleh Prof. Doktor, maka pertemuan kita pada pagi hari ini berakhir sudah. Dan sebelumnya saya akan membacakan sepotong ayat Al-Quran firman Allah SWT, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat kejahatan dan saling menyalahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah WISU dan jayalah WISU. Oke. Cuma